Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Aula sepi, tidak ada yang berbicara. Hanya Lilongxiang yang mendecakkan mulutnya, dan suara menyeruput teh terdengar dari waktu ke waktu. Lilongxing tidak terburu-buru. Dia memerintahkan seseorang untuk membawakan secangkir teh, dan perlahan mencicipinya. Sekarang dia masih tidak tahu trik apa yang ingin dimainkan Lilongxiang, dia hanya bisa melihat triknya. Setelah beberapa saat, Lilongxiang meletakkan cangkir tehnya, menyipitkan mata pada Lilongxing, "Kakak keenam, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, aku tidak menyangka kamu akan menjadi sangat menjanjikan. Terima kasih atas pujianmu." Lilongxing tetap tenang. Lilongxiang mendengus tidak senang, dia pikir Lilongxing akan membual beberapa kata. Dalam hal ini, dia bisa membuat banyak ejekan. Saya tidak menyangka sampah ini begitu pintar, jadi saya mengabaikannya dengan enteng. Kakak kedua, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja padaku. Lilongxing menatap langsung ke Lilongxiang, langsung ke intinya. Aku bahkan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan idiot ini. Lilongxiang tidak menjawab, tetapi bertanya dengan lantang, "Saya tidak tahu berapa banyak Guehua yang Anda miliki di sini." Lilongxing memandang penatua hebat. Li Huidong dengan cepat menjawab dengan hormat, "Tuan muda kedua, sekarang ladang obat kami sebagian besar ditanami bunga tuk kuno, untuk kuantitasnya." Berbicara tentang ini, Li Huidong memandangi tetua kelima yang bertugas menanam tumbuhan. Dia juga tidak tahu. Tetua kelima dengan cepat menjawab, "Ada sekitar 300 tanaman. 300 tanaman adalah batas yang dapat ditanggung oleh ladang di belakang rumah besar Li. Jika ada lebih banyak kata, mereka tidak akan bisa bertahan. Karena pertumbuhan setiap bunga tuk kuno orde ketiga perlu ditutupi dengan hujan dan embun serta dirawat." Hati Lilongxiang tergerak saat mendengar kata-kata itu, menunjukkan sedikit keterkejutan. Tak disangka, banyak sekali bunga purba di sini. Lagi pula, di masa lalu, setiap kali sebuah keluarga memberikan persembahan, mereka hanya membutuhkan setengah dari jumlah itu. Nampaknya sampah ini tidak sederhana, tapi dia tahu bagaimana mempersiapkannya terlebih dahulu. Lilongxiang berpikir sejenak dan berkata, "Belum lama ini, keluarga Li saya dan keluarga Liu bertengkar sengit memperebutkan tambang batu spiritual. Ada banyak orang yang terluka dalam keluarga, jadi pil penyembuhan yang dibutuhkan beberapa kali lebih banyak. Dengan cara ini, Anda segera siapkan 600 bunga tuk kuno, biarkan tuan muda ini membawanya kembali ke rumah tuan." "Apa? 600 tanaman?" Kulit Li Huidong berubah drastis. "Itu tidak mungkin. Bahkan jika kita tidak menanam apapun di semua ladang obat di sini, tidak mungkin menanam 600 tanaman hanya dengan menanam Guehua." Para tetua lainnya juga menunjukkan rasa malu dan banyak bicara. Hanya Lilongxing yang tetap tenang. Kilatan ketidaksenangan melintas di mata Lilongxiang, dan dia bertanya dengan aneh, "Kakak keenam, bagaimana menurutmu?" Mata semua orang tertuju pada Lilongxing. Lilongxing berkata dengan lembut, "Tidak masalah meminta 600 bunga tuk kuno, tapi aku butuh waktu." "Oh, berapa lama yang kamu inginkan?" Lilongxiang bertanya. Lilongxing menjawab, 1 bulan. Lilongxiang mendengus dingin, itu tidak mungkin. Sekarang keluarga sangat membutuhkan pil penyembuh dalam jumlah besar. Guehua adalah bahan utama alkimia. Jika butuh sebulan, kamu bisa mendapatkan 600 tanaman, bukankah keluarga tuan kita akan banyak orang mati?" Sebenarnya, jumlah orang yang terluka dalam keluarga Li kali ini tidak begitu banyak, hanya 300 bunga tuk kuno yang cukup. Tapi Lilongxiang terutama datang untuk mempersulit Lilongxing kali ini, jadi tentu saja dia harus melebih-lebihkan. Lilongxing berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu 20 hari. Lilongxiang hendak mengangguk setelah mendengar ini. Pada saat ini, bibir Paman Li sedikit berkedut, dan dia diam-diam mengirimkan transmisi suara ke jalan rahasia, "Tuan muda kedua, Anda tidak boleh setuju." "Oh, kenapa?" Lilongxiang bingung.
Li Bo menjelaskan, masa pertumbuhan normal bunga tuk kuno ini adalah 1 bulan, tetapi jika dibudidayakan dengan metode rahasia khusus, dan tidak ragu mengeluarkan energi, dapat matang dalam waktu sekitar 20 hari. Jika Anda setuju, sampah ini pasti akan tumbuh bersama dengan para tetua, dalam 20 hari terakhir. Pada saat itu, bukankah rencana kita akan gagal? Li Longxiang bertanya balik, lalu menurutmu berapa lama waktu yang tepat? Li Bo tersenyum sinis, 10 hari. Apa? 10 hari? Li Longxiang hampir berteriak. Bahkan jika orang-orang di rumah Li tidak berusaha keras untuk mengeluarkan vitalitas mereka setiap hari selama 20 hari ini, mereka hampir tidak dapat membuat Gu Yehua menjadi dewasa. Bukankah tidak masuk akal jika waktunya dipersingkat setengahnya? Li Longxiang berkata dengan agak malu, Paman Li, apakah ini tidak baik? Lagi pula, dia juga sepupuku, jadi kami mempersulitnya. Sebelum dia selesai berbicara, Paman Li menyela, Tuan muda kedua, kamu terlalu simpatik, jika kamu tidak mempersulit dia kali ini, dan memanfaatkan kesempatan untuk mengambil posisinya sebagai tuan istana, setelah kamu membiarkan dia terus tumbuh di sini dan kembali ke rumah master di masa depan, bukankah itu akan menjadi ancaman besar bagimu? Tapi aku bukan tuan muda keluarga, jadi ancaman apa yang bisa dia berikan kepadaku? Li Longxiang bertanya dengan bingung. Pikirannya tidak pernah cerah, kalau tidak dia tidak akan dibodohi oleh Paman Li kali ini dan berurusan dengan Li Longxing. Li Bo tersenyum sinis, Tuan muda kedua, Anda bijak dan kuat, dan kultivasi Anda luar biasa. Apakah Anda tidak tahu tentang posisi patriark? Sedikit berubah, dan dia bergumam, idenya wajar. Iya, tapi ayahku selalu menyukai kakak laki-laki, dan kakak laki-laki lebih kuat dariku, dan dia sudah menjadi tuan muda bawaan, apalagi yang harus aku lakukan? Li Bo berkata dengan keras, Tuan muda kedua, Anda jangan meremehkan diri sendiri, sebenarnya, selama Anda bekerja lebih keras, masih mungkin untuk menggantikannya. Berbicara tentang ini, dia mengubah topik pembicaraan, selain itu, selama kamu membantu budak tua ini pasti akan mengabdi padamu dan bekerja untukmu di masa depan. Cobalah untuk membantumu duduk di posisi tuan muda secepat mungkin. Mata Li Longxiang berbinar tiba-tiba, apakah ini benar? Tentu saja. Paman Li mengangguk berat, dan melanjutkan, budak tua ini akan selalu membantumu. Mereka akan bekerja diam-diam untuk membantu Anda menghubungi kelompok tetua dengan hubungan yang lebih baik, sehingga mereka akan berdiri di sisimu pada saat-saat kritis. Haha, bagus, aku berjanji padamu. Li Longxiang sangat gembira. Tidak ada yang tidak menyukai kekuatan besar. Meski Li Longxiang agak bodoh, bukan berarti dia tidak serakah. Paman Li adalah orang kepercayaan ayahnya, jika Paman Li membantunya, mungkin dia benar-benar bisa menjadi kepala muda keluarga Li. Memikirkan hal ini, Li Longxiang tidak lagi ragu-ragu, menatap Li Longxing dan berkata dengan lantang, karena kita bersaudara, aku akan memberimu setidaknya 10 hari. Setelah 10 hari, kamu harus menyerahkan 600 bunga tuk kuno, jika tidak, jangan salahkan aku. Tuan muda ini kejam, dan aku akan membawamu kembali ke keluarga dan menghukummu. Ekspresi semua tetua berubah drastis. Li Huidong menggertakkan giginya dan mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, Tuan muda kedua, 10 hari terlalu singkat. Bahkan jika kita menyebarkan benih di tanah sekarang dan mencoba yang terbaik, mereka tidak akan pernah matang dalam 10 hari. Iya, itu juga terlalu sulit untuk orang kuat. Tidak mungkin melakukannya dalam 10 hari. Li Longxiang menyela para tetua dengan kasar, aku tidak peduli tentang ini, aku akan memberimu 10 hari setelah batas waktu habis, jika Anda tidak dapat menghasilkan 600 daun kuno tuan muda ini segera memalingkan wajahnya. Melihat Li Longxing tetap diam, Li Bo menoleh dan berkata dengan senyum sinis, Tuan muda ke-6, saya tidak tahu apa yang kamu inginkan. Mata Li Longxing menjadi dingin, orang tua, apakah kamu bermain trik? Kulit Paman Li berubah, aku tidak tahu apa yang dibicarakan Tuan muda ke-6. Hah, teruslah berpura-pura. Li Longxiang berkata dengan tidak sabar, oke, saudara ke-6, jangan terlalu sinis,
ayo, beritahu aku, apakah 10 hari cukup? Li Longsing berkata, jika aku katakan itu tidak cukup, bisakah kamu memberiku lebih banyak waktu? Li Longxiang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak. Sebenarnya, dia tidak harus menargetkan Li Longsing, tetapi kata-kata Li Bo sebelumnya benar-benar menggodanya. Dia juga ingin menjadi tuan muda keluarga. Jadi hanya Li Longsing yang tidak beruntung. Apalagi Li Longsing masih tidak bisa menolak. Begitu dia menolak tugas yang diberikan oleh keluarga majikan, itu akan menjadi kejahatan tidak hormat, dan dia akan dibawa langsung ke keluarga majikan untuk diinterogasi. Untuk alasan ini, mereka diam-diam telah mengatur seorang lelaki tua dan kuat dari alam transenden di luar mansion. Selama Li Longsing berani mengatakan tidak, dia akan segera memanggil sesepuh untuk menangkapnya. Ini jalan buntu. Apakah dia setuju atau tidak, Li Longsing tidak punya tempat tujuan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa dibawa kembali ke rumah tuannya untuk diinterogasi. Setelah mendengar kata-kata Li Longxiang, semua wajah tetua Li Manor tenggelam, dan mereka mulai berbisik dengan suara rendah. Tetua Agung, Tuan Muda kedua menempatkan Tuan Istana dalam situasi yang begitu sulit, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu. Li Huidong tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku punya cara untuk membantu Tuan Istana menyelesaikan bencana ini. Penatua ketiga tiba-tiba berbisik. Oh, cara apa? Mata Penatua Agung berbinar. Tetua ketiga menjawab, Tuan dapat langsung menolak. Penatua ketiga menjawab, itu benar. Pada saat itu, Tuan Istana dapat mengatakan yang sebenarnya kepada Patriark dan memberitahunya bahwa Tuan Muda kedua dan Paman Li sengaja mempersulit keadaan. Saya pikir Patriark akan menanganinya dengan adil. Tetua itu terus menggelengkan kepalanya, atau itu tidak akan berhasil. Mengapa? Tetua ketiga bertanya dengan curiga. Tetua Agung bergumam, Tuan Muda kedua dan Paman Li telah datang dengan persiapan kali ini. Apakah menurut Anda setelah mereka membawa Tuan Istana kembali ke rumah Tuan, mereka akan memberikan kesempatan kepada Tuan Istana untuk menghubungi Patriark? Mungkin begitu mereka kembali ke rumah Tuan, Tuan Muda kedua mengirim seseorang untuk melemparkan Tuan rumah langsung ke penjara keluarga. Ah, lalu bukankah ini jalan buntu? Tetua ketiga berseru. Penatua Agung mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini memang jalan buntu. Kecuali Master Istana dapat menghasilkan 600 bunga tuk kuno dalam waktu 10 hari, jika tidak, satu-satunya hasil akan dibawa kembali ke rumah Tuan untuk diinterogasi. Tetua ketiga tiba-tiba berkata, kita bisa pergi ke paviliun dan untuk membelinya. Tetua pertama tersenyum sedih, menurutmu apakah kita bisa membelinya berdasarkan hubungan antara Tuan Istana dan Tuan Paviliun dan Li Chenfeng? Iya. Penatua ketiga segera tampak melampiaskan bola yang digelembungkan. Seluruh kota Qingyun, kecuali Paviliun dan, dapat menggantikan Guyehua yang hilang dalam waktu singkat. Pasukan yang tersisa tidak bisa melakukannya sama sekali. Apalagi jika Anda membelinya dari tempat lain, itu akan terlambat. Mendengar diskusi Penatua Agung dan yang lainnya, Paman Li tersenyum. Para tetua di rumah Li juga pintar, mereka benar-benar memiliki banyak ide. Sayangnya, tidak ada yang akan berhasil. Karena dia sudah menyapa Li Chenfeng. Sedangkan untuk membeli dari luar, itu juga tidak akan berhasil. Guyehua memiliki persyaratan yang sangat ketat pada lingkungan untuk tumbuh. Kota tempat membeli banyak bunga tuk kuno juga jauh dari tempat ini. Bahkan untuk seorang ahli alam transenden, akan memakan waktu hampir setengah bulan untuk bolak-balik. Kecuali Anda adalah orang yang kuat di langit, Anda dapat melakukannya dalam 10 hari. Sayang sekali tidak ada pria sekuat itu di seluruh Li Mansion. Bagaimana mungkin Paman Li, seekor rubah tua, tidak merencanakan segalanya terlebih dahulu untuk pembalasan yang agresif ini? Dia secara alami memikirkan semua yang bisa dipikirkan oleh para tetua keluarga Li. Menurutnya, Li Longsing ditakdirkan untuk melarikan diri kali ini. Tentu saja, Li Longsing punya pilihan lain, yaitu dengan tegas mengkhianati keluarga dan melarikan diri. Tapi dengan cara ini, Li Longsing tidak akan pernah kembali ke rumah tuannya di masa depan.
Apalagi dia akan diburu oleh tuannya, dan tidak akan pernah ada kedamaian. Haha, nak, kali ini lelaki tua ini memiliki rencana yang sangat sempurna, mari kita lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Paman Li sangat gembira di dalam hatinya, dan hampir tidak bisa menahan tawa seperti babi. Melihat Li Longsing tidak berbicara, Li Longxiang mendesak dengan tidak sabar, "Kakak keenam, ucapkanlah beberapa patah kata." Li Longsing tersenyum ringan, "Karena aku tidak bisa menolak, maka tentu saja aku setuju." "Apa, kamu setuju?" Li Longxiang terkejut. Paman Li juga tersenyum. Anak ini benar-benar setuju. Beraninya dia setuju. Apakah dia tidak tahu bahwa begitu dia setuju, jika dia gagal menyelesaikan tugas tepat waktu, pada akhirnya hukumannya akan berlipat ganda. Paling tidak, dia akan dicopot dari posisi kepala istana, dan dalam kasus-kasus serius, dia bahkan akan digunakan oleh beberapa orang dengan niat untuk secara langsung menghapus basis kultivasinya dan menurunkannya menjadi budak. Aturan keluarga Li selalu sangat ketat, dan sangat pragmatis. Hal ini terlihat dari fakta bahwa sesekali akan ada persaingan besar murid darah keluarga. Mereka yang tidak memiliki kemampuan nyata dan hanya bisa bicara akan berakhir sengsara dalam keluarga. Memikirkan hal ini, Li Bo menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan bertanya lagi, "Tuan muda keenam, apakah Anda benar-benar setuju?" Li Longsing memelototinya, "Ya, saya setuju, bukankah ini yang kau inginkan? Kamu sudah sangat tua, jika kamu terus menahan diri, kamu akan mati dengan mudah." Oh, mata Paman Li melotot marah, hatinya terasa tersayat. Li Longxiang melambaikan tangannya, "Oke, kalian semua jangan bicara sepatah kata pun lagi. Kakak keenam, aku akan menunggu kabar baik di rumah dalam waktu 10 hari." Setelah mengatakan itu, Li Longxiang dan Li Bo pergi. Sebelum pergi, Paman Li memelototi Li Longsing dengan kejam, "Kuharap dalam 10 hari, kamu masih fasih seperti hari ini. Ayolah, jangan mati lemas." Li Longsing melambaikan tangannya. Setelah keduanya pergi, para tetua segera menatap Li Longsing dengan cemas. "Tuan istana, apa yang harus kita lakukan?" "Ya, kita tidak bisa menghasilkan begitu banyak bunga tuk kuno hanya dalam 10 hari. Dengan kata lain, kami masih kekurangan lebih dari 400 tanaman Guyehua, jadi di mana kami bisa mendapatkannya dalam waktu sesingkat itu?" Semua tetua tampak seperti pelayat. Li Longsing sedikit tersenyum, "Jangan khawatir, semuanya, berikan saja Guyehua yang hilang." Setelah mengatakan itu, Li Longsing berdiri dan pergi dengan damai. Melihat sikap tuan istana, sepertinya dia punya rencana di benaknya. Mungkinkah dia benar-benar punya cara untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah tugas yang mustahil. Hei, aku hanya bisa pasrah pada takdir. Tidak lama setelah Li Longsing kembali ke kamarnya, Paman Dong mendekat. "Tuan muda, ku dengar kau berjanji untuk menyerahkan 600 bunga tuk kuno dalam waktu 10 hari. Paman Dong memasang wajah sedih, bicara ke intinya. Li Longsing mengangguk, "Yah, aku setuju. Tuan muda, kamu." Paman Dong sangat cemas sehingga bicaranya terbata-bata, ingin memarahinya dengan keras, tetapi ada perbedaan martabat, jadi dia tidak memarahinya pada akhirnya. "Jangan khawatir, Paman Dong, karena saya berani untuk setuju, secara alami aku memiliki kemampuan untuk melakukannya." Li Longsing tertawa. Paman Dong berpikir bahwa Li Longsing sedang menghibur dirinya sendiri, dan menghela nafas, "Tidak peduli apa hasil akhirmu, Tuan muda, budak tua ini akan menanggungnya bersamamu. Jika Tuan muda benar-benar ditangkap dan dikembalikan ke rumah Tuan untuk diinterogasi, saya mempertaruhkan nyawanya, saya akan menyelamatkan Tuan muda. Paling-paling, saya akan mati." "Haha, Paman Dong, tidak seserius itu. Kembali berlatih dan sembuhkan lukamu, Guye serahkan saja bunganya padaku." Li Longsing berkata sambil tersenyum. "Yah, budak tua ini akan kembali dan terus berlatih, dan mencoba memulihkan kekuatan yang lebih tinggi, budak juga akan bisa menggunakan kekuatannya." Paman Dong mengangguk berat. Li Longsing tertawa, tapi Paman Dong sudah pergi. Segera, terdengar ketukan di pintu. Setelah membuka pintu, Wu Xing masuk, memegang tas penyimpanan dengan hormat,
dan menyerahkannya kepada Li Longxing. Tuan, ini tas yang kamu inginkan 500 biji bunga ranting kuno. Petik 2. Pergilah. Li Longxing melambaikan tangannya. Setelah Wu Xing pergi, Li Longxing membuka tas penyimpanan, membuka mulutnya dengan ringan dan menghirupnya. Segera, semua benih menghilang. Di Danhai, yang seperti dunia prasejarah yang belum sempurna, ada obat tambahan bidang. Vitalitas yang kacau bertahan, dan setelah kurang dari 1 jam, kelompok tunas kecil secara bertahap muncul dari tanah. Haha, Paman Li, tidak semudah itu untuk melawanku. Di ladang obat dan haiku, 500 bunga kuno akan matang sepenuhnya dalam waktu kurang dari 10 hari. Pada saat itu, aku akan menang dan membunuhmu. Di aula samping tidak jauh, Li Longxiang dan Li Bo duduk saling berhadapan. Tuan muda kedua, budak tua ini ingin mengatakan sesuatu, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak. Li Bo berkata sambil tersenyum. Oh, Paman Li, tidak apa-apa mengatakanlah, kata Li Longxiang. Li Bo berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda kedua, budak tua ini berpikir lebih baik mengirim seseorang untuk memata-matai si Li Longxing itu, jika tidak, begitu dia menyelinap pergi, akan sulit bagimu untuk kembali ke rumah tuannya. Apa yang saya katakan adalah bahwa kali ini ayah saya sangat mementingkan masalah Guyehua, dan saya tidak bisa membiarkan anak itu melarikan diri, jika tidak, tuan muda ini akan menjadi yang teratas. Setelah mengatakan itu, dia menyekanya dengan santai dari cincin penyimpanan. Keluarkan slip geokomunikasi dan segera sampaikan pesannya. Oke, saya telah memanggil penatua Wang Zilong untuk memberitahunya agar mengawasi anak itu secara diam-diam untuk sementara waktu, bahkan jika dia memiliki sayap, dia tidak akan dapat melarikan diri, kata Li Longxiang dengan bangga. Wang Zilong, transenden yang dia bawa kali ini. Seorang penatua yang diabadikan dari keluarga Li. Paman Li tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata, haha, Li Longxing, terakhir kali kamu mempermalukan ayah dan anak kami seperti itu, kali ini, lelaki tua ini akan mengupas kulitmu bahkan jika kamu tidak mati. Di dalam alkimia ruang, Li Longxing membuat alkimia di tungku. Dia sekarang telah berhasil maju ke alkemis tingkat ketiga, tetapi dia masih belum siap. Jadi sekarang dia ingin menjadi alkemis tingkat 3 teratas. Tan Saomo mengatakannya dengan baik. Semakin banyak keterampilan yang Anda kuasai, tidak ada yang berani memanfaatkan Anda dengan mudah di masa depan. Kalau tidak, hanya ada satu nyawa yang harus diintimidasi. Dia mengeluarkan obat-obatan herbal satu persatu, memurnikan kotorannya, dan memasukkannya ke dalam tungku alkimia. Api tungku pil mengamuk. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Di pagi hari keempat, Li Longxing tiba-tiba membuka matanya yang tertutup, mengangkat tangan kanannya, dan dengan ringan menekan telapak tangannya ke tungku alkimia di depannya. Kuali terbang keluar dengan keras, dan cahaya ilahi cerah berwarna-warni keluar dalam sekejap. 6 pil emas terbang keluar. Dengan gerakan acak, Li Longxing memasukkan pil satu persatu ke dalam botol batu giok yang telah disiapkan. Haha, melihat 6 pil penyembuh tingkat tinggi di dalam botol, Li Longxing tertawa senang. Sekarang, dia berhasil menyempurnakan pil penyembuhan yang paling rumit dan sulit sekalipun. Ini juga berarti bahwa dia sudah menjadi alkemis tingkat 3 teratas. Menyingkirkan pil, Li Longxing keluar dari ruang alkimia. Tepat ketika dia keluar, ekspresi Li Longxing tiba-tiba membeku. Dia tampaknya samar-samar merasakan bahwa seseorang diam-diam mengawasinya dari atap di sebelah kanan. Li Longxing dengan cepat mendongak. Tapi tidak ada yang ditemukan. Mungkinkah itu ilusiku? Li Longxing menggelengkan kepalanya, dan berjalan menuju aula depan. Tidak lama setelah dia pergi, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba muncul di atap dan berkata pada dirinya sendiri, orang-orang mengatakan bahwa anak itu sampah. Sepertinya rumor itu salah. Orang tua itu berpikir bahwa keterampilan persembunyiannya tidak ada bandingannya di dunia, namun dia hampir ditemukan. Orang ini tidak lain adalah penatua Wang Zilong, yang diam-diam dikirim oleh Li Longxiang untuk mengawasi. Datang ke aula depan,
Li Longxing memanggil Penatua Agung dan bertanya tentang apa yang terjadi di mansion dalam beberapa hari terakhir. Li Huidong menjawab, di mansion selama beberapa hari terakhir aman, tetapi semua orang dilanda kepanikan, berpikir bahwa sama sekali tidak mungkin bagi Anda Tuan Istana, untuk menghasilkan 600 bunga tukuno hanya dalam 10 hari. Li Longxing tersenyum, jangan khawatir, jika benar-benar mustahil untuk memikirkannya, aku akan menanggung semuanya sendiri. Wajah Li Huidong berubah, bagaimana ini bisa dilakukan? Jika Anda benar-benar tidak dapat menyelesaikannya tugas ini, Tuan Istana, maka kita memiliki kesulitan yang sama. Li Longxing memotong kata-katanya, oke, masalah ini diselesaikan, kamu juga bisa memberitahu para tetua seperti itu, sehingga semua orang tidak punya khawatir. Ini, bukankah ini? Lakukan apa yang saya katakan. Ucap Li Longxing. Ya, Tuan Istana. Li Huidong diam-diam menghela nafas lega, dan keluar dengan hormat. Li Longxing menggelengkan kepalanya. Dia mengerti bahwa kekhawatiran semua orang sebenarnya bukan tentang dia, tetapi tentang masa depan mereka sendiri, karena takut itu akan merugikan diri mereka sendiri. Ini adalah kebenarannya. Tapi Li Longxing tidak peduli, dia tidak peduli dengan hal-hal sepele. Pada saat ini, seorang gadis pelayan masuk dan membungkuk, "Tuanku, ini adalah surat undangan yang dikirimkan oleh Nona Tan kemarin." Setelah melihat-lihat, saya menemukan bahwa itu adalah tulisan tangan Tan Qianqian. Di kamar kerjanya, hanya ada beberapa lukisan dan kaligrafi miliknya. Tan Qianqian tidak hanya sangat berbakat dalam kultivasi, tetapi juga mahir dalam piano, catur, kaligrafi, dan melukis. Oleh karena itu, dia memiliki temperamen yang lebih mulia dan anggun dibandingkan wanita biasa. Li Longxing membuka surat undangan dan tersenyum saat melihat isinya. Ternyata dia diajak kencan hari ini. Saat ini, matahari bersinar di luar, dan bunga musim semi bermekaran. Banyak pria dan wanita di kota Qingyun akan memilih untuk pergi bersama saat ini dan keluar untuk menikmati pemandangan. Dan tepat waktu, Li Longxing menyingkirkan surat undangan itu dan melangkah pergi. Kecantikannya sungguh mengagumkan. Saat datang ke rumah wali kota, Tan Qianqian sudah melakukan persiapan terlebih dahulu. Hari ini, dia mengenakan gaun biru muda panjang dengan sedikit riasan. Itu juga memberi Li Longxing rasa terkejut yang kuat. Penampilan Tan Qianqian mencolok di seluruh negeri, bahkan jika dia tidak berdandan, dia tetap bagaikan bunga teratai. Sekarang dengan sedikit riasan, terlihat lebih bersinar, mulia dan elegan. Sama seperti peri yang keluar dari lukisan itu, dia sepertinya ingin pergi terbawa angin. Li Longxing sedikit mengalihkan pikiran spiritualnya, dan menemukan bahwa Tan Qianqian telah berhasil melangkah ke tingkat pertama alam pengumpulan Qi. Tampaknya pil pemecah surga yang secara pribadi saya sempurnakan tidak sia-sia. Di sampingnya, Si Wer sedang memegang keranjang bambu yang berisi banyak makanan ringan yang sangat lezat. "Qianqian, kamu sangat cantik hari ini," Li Longxing berkata dengan tulus. "Terima kasih, Kakak Li." Tan Qianqian tersenyum malu-malu dan menundukkan kepalanya. "Hehe, Nona, Tuan Li, sudah larut, ayo pergi, kalau tidak, kita tidak akan bisa menempati tempat yang bagus." Si Wer mengerutkan bibirnya dan tersenyum. "Baiklah, ayo pergi." Li Longxing dan Tan Qianqian mengangguk serempak. Meninggalkan rumah wali kota, mereka bertiga berjalan keluar kota sambil mengobrol dan tertawa. Di belakangnya, Wang Zilong diam-diam mengikuti. Rumah Li, di aula samping, Li Longxiang mengeluarkan slip geokomunikasi, dan tercengang saat melihat informasi di dalamnya. "Ada apa, Tuan Muda Kedua?" Paman Li bertanya dengan curiga. Li Longxiang berkata dengan tertekan, "Lihat sendiri." Paman Li melihat, dan membuka mulutnya dengan tak percaya. Tapi segera, dia tidak bisa menahan tawa keras, "Haha, aku tidak menyangka anak itu benar-benar tahu bagaimana hidup atau mati." Saat ini, dia masih mood untuk berbicara tentang cinta dan berkencan. Pesan di Yujian, secara alami, itu diteruskan oleh Wang Zilong. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Zilong akan melaporkan semuanya, hal besar ataupun kecil. "Nai-nai, bajingan itu benar-benar menjijikkan.
Dia pergi bermain sendiri tanpa membawa putranya. Li Longxiang menamparkan meja dengan marah, tiba-tiba bangkit dan berkata, "Ayo, Paman Li, ayo kita pergi bermain juga." Paman Li bertanya, "Tuan muda kedua juga ingin jalan-jalan?" Li Longxiang menggelengkan kepalanya dengan jijik, "Aku tidak akan membuang waktuku seperti itu. Kudengar kota Qingyun memiliki pegunungan yang indah dan air yang jernih, dan ada banyak wanita cantik. Mengapa kita tidak pergi ke Hualu untuk bersenang-senang?" "Ah, tidak, Tuan muda kedua, kamu berstatus bangsawan, bagaimana kamu bisa pergi ke tempat seperti itu?" Paman Li terkejut. Li Longxiang berkata dengan tidak senang, "Paman Li, Tuan muda ini telah mengurus urusanmu untukmu. Sekarang Tuan muda ini hanya memiliki permintaan kecil, dan kamu ingin menolakku." Paman Li berpikir sejenak, dan tidak punya pilihan selain mengangguk. "Oke, nanti kita akan pergi diam-diam, dan kita tidak boleh membiarkan para tetua di sini mengetahuinya."